Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Atia Sabitanida, anggota kelompok dari kelompok 3. Di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait penelitian yang kami ambil dari bab 1 sampai bab 3, di mana judul penelitian kami yaitu Manajemen Risiko Usaha Tani Mangga Klonal 21, Studi Kasus Desa Oro-Rombol Wetan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita beranjak ke pembahasan selanjutnya yaitu bab 1, pendahuluan dari penelitian kami. Ada latar belakang. Di sini kami mengambil Jawa Timur. Nah, Jawa Timur ini sebagai salah satu provinsi yang memiliki produksi mangga terbanyak di Indonesia dengan produksi mencapai 1.292.960 ton. Kemudian Kabupaten Pasuruan. Di sini kenapa kami mengambil Kabupaten Pasuruan itu karena Kabupaten Pasuruan ini penghasil mangga tertinggi di Jawa Timur dengan jumlah produksi yang selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Seperti yang kita lihat sendiri bahwa pada tabel tersebut untuk Kabupaten Pasuruan itu memiliki produksi mangga terbesar dari di antara 4 kabupaten lainnya. Pada kondisi alam yang mendukung seperti tanah yang subur dan sangat cocok dengan pohon mangga, menjadikan Kabupaten Pasuruan itu memiliki potensi yang sangat besar untuk melakukan budidaya mangga. Salah satu jenis varietasnya itu mangga ke-1 itu merupakan salah satu varietas mangga bulan yang dapat dijumpai di Kabupaten Pasuruan. Mangga Klonal 21 sudah ditetapkan menjadi buah lokal yang berasal dari Kabupaten Pasuruan. Ketika memasuki musim pancaroba, itu para petani masih mengalami hambatan dalam budidaya mangga yang menyebabkan gagal panen. Jadi usaha tani Mangga Klonal 21 dilihat membutuhkan perhatian khusus dan ketelatenan para petani, utamanya dalam menghadapi risiko. Ya, ini di sini ada rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Bisa dilihat. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan yang kedua, yakni berupa tinjauan pustaka. Yang pertama, untuk penelitian terdahulu, kelompok kami mengambil 2 karya ilmiah. Yang pertama itu dari Alfiani pada tahun 2013 dengan judul Analisis Manajemen Resiko Usaha Tani Mangga Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Nah, untuk yang kedua itu dari Samsiah dan DKK pada tahun 2019 dengan judul Identifikasi Resiko Usaha Tani Mangga dalam Pengembangan Agrowisata di Kabupaten Cirebon. Nah, untuk landasan teori sendiri, kelompok kami itu membutuhkan beberapa landasan teori untuk mendukung kami dalam melakukan penelitiannya. Yang pertama itu berupa teori mangga klonal. Setelah itu ada teori resiko, teori manajemen resiko, teori mengenai persepsi petani terhadap resiko, dan teori sumber resiko. Setelah itu, kami akan menyusun sebuah kerangka konseptual, di mana kerangka konseptual ini bertujuan agar penelitian yang kami lakukan itu dapat teruntut. Yang pertama itu dengan mengenali isu. Bahwasanya kelompok kami itu mengenali isu terjadinya penurunan produksi mangga Klonal 21 yang diakibatkan oleh ketidakpastian cuaca yang ada, sehingga petani di sana itu membutuhkan manajemen resiko usaha tani agar dapat meningkatkan usaha tani mangga klonal yang ada di sana. Dengan begitu, kami mengambil judul berupa manajemen resiko usaha tani mangga klonal. Nah, untuk isu tersebut kami juga menentukan rumusan masalah yang mana untuk mengetahui apa saja resiko yang dihadapi oleh petani dan bagaimana manajemen resiko usaha tani mangga klonal 21 yang dilakukan oleh petani mangga. Nah, dari rumusan masalah tersebut, tentu untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut, kami menggunakan teori-teori yang kami butuhkan, seperti teori mangga klonal hingga sumber resiko, dan untuk landasan teori yang lainnya itu berupa penelitian terdahulu.
Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu terkait metodologi penelitian yang akan kami bangun, di mana yang pertama yaitu terkait metode penentuan daerah penelitian. Di situ kami menggunakan metode purposive sampling. Metode purposive ini digunakan dengan pertimbangan data bahwa daerah yang terpilih merupakan salah satu desa penghasil produksi mangga klonal 21 terbanyak di Kabupaten Pasuruan. Nah, untuk daerah penelitian yang kami ambil secara sengaja yaitu berada di Desa Oro-Oro Ombowetan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Kemudian untuk yang kedua terkait metode penelitian, di sini kami menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk untuk menerangkan, memeriksa, mendeskripsikan secara terperinci atau menggambarkan adanya sebuah fenomena atau peristiwa yang dihasilkan dari adanya interaksi sosial dalam masyarakat yang terjadi pada saat ini. Kemudian untuk selanjutnya yaitu metode penentuan informan. Untuk metode penentuan informan ini kita menggunakan teknik purposive sampling juga, di mana teknik purposive sampling ini dipilih berdasarkan dengan adanya beberapa pertimbangan yang dimiliki oleh peneliti sehingga dapat menghasilkan data yang dibutuhkan secara optimal. Nah, berdasarkan pertimbangan dari kelompok kami akan memilih 3 informan, di mana key informannya dari yang akan kami gunakan dalam penelitian ini, yang pertama yaitu Ketua Asosiasi Mangga Klonal 21 di Desa Oro-Oro Ombowetan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Kemudian yang kedua ada Ketua Kelompok Tani Mangga Klonal 21 di Desa Oro-Oro Ombowetan, Kecamatan Rembang. Kemudian yang terakhir di situ kami juga mengambil informan dari petani mangganya secara langsung juga, yang terletak di Desa Oro-Oro Ombowetan, Kecamatan Rembang juga. Tentunya petaninya juga petani yang menjalankan usaha mangga klonal 21. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya yaitu terkait metode pengumpulan data. Di sini untuk metode pengumpulan data kami menggunakan cara wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara ini kami gunakan untuk mengetahui jawaban langsung yang sudah kita susun pertanyaannya itu langsung kita tanyakan kepada informannya. Kemudian untuk observasi kita langsung datang ke lokasi penelitian untuk melihat secara langsung terkait kondisi di sana, baik itu dilihat dari usaha tani budidaya mangganya juga. Kemudian untuk yang terakhir di situ kami menggunakan studi dokumentasi, di mana studi dokumentasi ini ditujukan untuk memperoleh data secara langsung dari tempat penelitian ini, seperti buku, laporan kegiatan, atau foto yang berkaitan dengan penelitian yang kami lakukan. Kemudian selanjutnya yaitu metode analisis data. Di sini untuk metode analisis data dilakukan dengan menerapkan model Mills dan Huberman, yaitu dengan menerapkan model pengumpulan data, kemudian penyajian data, reduksi data, kemudian penarikan kesimpulan. Untuk metode keabsahan data dilakukan dengan melakukan beberapa pengujian, di mana keabsahan data dalam penelitian kualitatif itu terdiri dari uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas, dan uji konfirmabilitas. Yang terakhir yaitu terminologi. Terminologi yang kelompok kami bangun, yang pertama yaitu terkait usaha tani mangga klonal 21, yang kedua petani mangga klonal 21, yang ketiga mangga klonal 21, resiko, sumber resiko, resiko produksi, resiko pasar, risiko institusi, risiko manusia, risiko keuangan, persepsi petani terhadap resiko, manajemen resiko, dan strategi petani dalam menghadapi resiko. Next. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami dari bab 1 sampai bab 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Saya
tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.